Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Menghadapi Badai Kehidupan. Keluaran 14 ayat 13 bagian A. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Saudaraku yang saya kasihi, Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Setelah melewati masa selama 400 tahun, bangsa Israel tidak begitu saja meninggalkan tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun hingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Bagi bangsa Israel, sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang ada pada saat itu. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar, sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang luas dan dalam. Tidak ada jalan lagi bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Kisah ini menggambarkan badai kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Segala cara sudah kita lakukan, namun tidak menghasilkan hasil. Saat ini, mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Ada 4 cara tentang bagaimana menghadapi masalah yang menghimpit atau menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, jangan takut. Cara kita menghadapi badai kehidupan yang pertama adalah kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang menghimpit hidup kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Bebaskan diri kita dari ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan. Ketika damai sejahteranya melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Kemudian yang kedua, tetap berdiri. Saudaraku yang saya kasihi, masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh.
Satu hal yang membuat kita dapat mencapai keberhasilan adalah kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri sendiri ketika kita terjatuh. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, kita harus gunakan seluruh perlengkapan rohani yang sudah tersedia bagi kita, yakni firman Tuhan, kebenaran, keadilan, doa, damai sejahtera, iman, dan keselamatan. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah. Kemudian yang ketiga, angkat tongkat. Saudaraku yang saya kasihi, tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini, maka Musa dapat membelah laut Teberau. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa, dan banyak mujizat lainnya yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal di dalam hidup kita. Percayalah dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. Dengan tongkatnya, Musa membelah laut Teberau. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Perkatakanlah firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang positif, perkatakanlah hal-hal yang membangun. Kemudian yang keempat, cara kita menghadapi badai kehidupan adalah ulurkan tangan. Keluaran 14 ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi, perintah untuk ulurkan tangan adalah perintah agar Musa mempunyai iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut Teberau terbelah. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Laut Teberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengarahkan ke atas laut. Jadi, otoritas yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Tuhan akan memberikan kemampuan ilahi
yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jangan takut dan tetap berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan yang terjadi di dalam langkah hidup kita. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan atau badai kehidupan. Yakinlah akan otoritas yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Gunakan otoritas tersebut sebagai orang percaya untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menerpa. Percayalah, tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang telah kami dengar. Firman-Mu yang telah menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak akan takut menghadapi badai hidup, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan, penghiburan. Bersama Tuhan, kami dapat melewati semua badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena kasih setia-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah langkah kami, agar kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Berkatilah segala pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.